Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal bahas seputar KIP kuliah. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos jalur SNBP ataupun jalur SPAN PTKIN 2024, khususnya untuk UIN, YAYEN, dan juga STAIN, kalian wajib nonton video ini sampai akhir, karena video ini akan bermanfaat banget untuk kalian yang punya keterbatasan ekonomi tapi pengen banget kuliah. Nah, langsung aja kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Ambis PTKIN, karena di sana banyak banget informasi seputar SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan juga dunia kampus. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung grup pejuang UM PTKIN tahun 2024, silahkan teman-teman lihat di deskripsi video ini. Nah, di sana ada Instagram Ambis dan juga ada link grupnya. Oke, langsung aja kita bahas. Stay tune. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih KIP kuliah gitu. Nah, di sini KIP kuliah adalah suatu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk kalian lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, salah satu syarat bagi teman-teman yang pengen banget untuk ikut KIP kuliah, nah teman-teman harus memenuhi syaratnya, yaitu salah satunya teman-teman adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, baik dalam pembayaran uang kuliah atau nanti biaya hidup selama kuliah. Nah, di sini teman-teman harus memahami dulu siapa orang yang berhak mendaftar KIP kuliah, apa aja syarat-syaratnya, dan lain halnya. Kemudian kita lanjut. Apa sih manfaat gitu? Manfaat ketika kita mendapatkan KIP kuliah. Nah, salah satu manfaatnya adalah teman-teman akan bebas biaya kuliah semester 1 sampai semester 8 dan akan mendapatkan uang saku per semester dengan syarat dan ketentuan tertentu. Misal, aku salah satu alumni dari UIN Jakarta dan sedikit banyaknya aku tahu terkait KIP kuliah di UIN Jakarta. Nah, teman-teman, salah satu syarat dari KIP kuliah di UIN Jakarta adalah teman-teman nanti akan lolos misalnya di KIP kuliah dan akan dibayarkan oleh pihak kampus uang kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Tetapi bisa aja nanti KIP kuliah teman-teman diputus karena teman-teman per semesternya tidak mencapai maksimal dari IP. Misalnya nih di jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, di sana bagi anak-anak KIP kuliah itu ambang yang harus teman-teman siapkan per semester IP itu sebesar 3,0. Kalau misalnya IP teman-teman di bawah itu, nah nanti teman-teman akan diputus KIP kuliahnya. Jadi usahakan per semester itu IP teman-teman harus di atas 3. Nah, itu bagi UIN Jakarta. Nah, untuk UIN lain gimana, Kak? Nah, untuk UIN lain, teman-teman bisa cari informasinya di web UIN-nya atau di Instagram UIN-nya ataupun di alumni dari UIN tersebut. Intinya, KIP kuliah ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pihak kampus kepada mahasiswa yang lolos jalur seleksi KIP kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Jadi, uang kuliahnya dibayarkan oleh pihak kampus dan nanti per semester juga akan mendapatkan uang saku. Kemudian lanjut, kapan Kak pendaftaran KIP kuliah untuk UIN, YAYEN, dan STAIN? Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara universitas umum dengan universitas Islam. Nah, semisal nih, kalian lolos di SNBP di UI misalnya. Nah, itu KIP kuliahnya diurus sebelum kalian mendaftar SNBP. Beda halnya dengan UIN. Misal nih kalian lulus SNBP di UIN Jakarta. Nah, itu untuk mendaftar KIP kuliahnya setelah kalian dinyatakan lolos gitu. Misal kalian lolos di jurusan kedokteran di UIN Jakarta misalnya. Nah, itu nanti untuk KIP kuliahnya
bisa kalian urus atau kalian bisa mendaftarkan KIP kuliahnya ketika kalian sudah dinyatakan lolos. Jadi ini agak sedikit perbedaan antara UIN dengan universitas umum. Kenapa? Karena KIP kuliah universitas umum itu dari Kementerian Pendidikan, sedangkan KIP kuliah dari UIN itu berasal dari Kementerian Agama. Jadi prosesnya, tata caranya juga akan berbeda. Nah, di sini aku udah jelasin ya, pendaftaran KIP kuliah untuk UIN, IAIN, dan STAIN ketika mahasiswa tersebut sudah dinyatakan lolos di salah satu jalur, baik itu SNBP, SNBT, SPAN PTKIN, UMPTKIN, ataupun di jalur mandiri. Tapi Kak, kenapa ada UIN yang daftarnya sebelum? Nah, itu salah satu kebijakan UIN tersebut. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu informasinya, silahkan lihat di web ataupun di media sosial UIN tersebut. Karena kebijakan yang aku tahu bahwasanya KIP kuliah untuk jalur UIN ini ketika kalian sudah dinyatakan lolos terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ini banyak banget yang jadi pertanyaan teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang udah lolos jalur SNBP ataupun udah lolos jalur SPAN PTKIN. Nah, ketika sudah lolos UIN, IAIN, ataupun STAIN, apakah UKT semester awal bisa menggunakan KIP kuliah? Nah, di sini aku jawab ya teman-teman. Untuk mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lolos jalur SNBP dan SPAN PTKIN, di UIN, IAIN, STAIN bisa mendaftar KIP kuliah sesuai dengan timeline masing-masing UIN apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Nah, di sini ketika kalian sudah dinyatakan lolos, silahkan lihat web masing-masing UIN atau silahkan lihat media sosial dari UIN tersebut. Apakah sudah buka pendaftaran untuk KIP kuliah atau belum? Kalau misalnya udah, kalian silahkan daftar, penuhi persyaratannya, penuhi berkas-berkas yang diminta oleh pihak kampus. Kemudian, untuk teman-teman yang udah lolos jalur SNBP atau SPAN PTKIN, tetap harus membayar UKT semester 1 terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dari pihak kampus. Misal, aku lolos di UIN Jakarta, dan aku dapat UKT misal di UKT kelompok 3 2,4 juta misalnya. Nah, di semester awal aku tetap harus bayar UKT sebesar 2,4 juta. Walaupun nantinya nih, misal nih aku udah lolos KIP kuliah, tapi karena pengumuman KIP kuliah itu belum diumumkan, aku tetap harus bayar yang namanya UKT semester 1. Nah, apakah UKT semester 1 yang sudah dibayarkan itu dikembalikan, Kak? Nah, di sini setelah membayar UKT semester 1 dan ternyata mahasiswa baru tersebut dinyatakan lolos seleksi KIP kuliah, maka uang yang sudah dibayarkan di semester 1 akan dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Nah, tadi aku udah mencontohkan ya, misalnya nih aku semester 1 tetap bayar KIP kuliah, ternyata di akhir semester 1 atau di awal-awal semester 2 aku lolos seleksi KIP kuliah. Nah, di semester 2 UKT aku sudah dibayarkan oleh pihak kampus, dan misalnya nih UKT semester 1 yang udah aku bayarkan sebesar 2,4 juta tadi akan dikembalikan ke aku. Oke, lanjut kita masuk ke syarat beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Nah, apa aja syarat-syaratnya? Kembali lagi aku sampaikan bahwa untuk syarat-syaratnya tergantung kepada pihak kampus yang menerima kalian. Baik itu UIN Malang misal, UIN Bandung misal, atau UIN Jakarta, atau UIN Surabaya. Nah, ini aku sebagai contoh atau sebagai example aja ke kalian gitu, biar tahu gambarannya. Nah, kalau di UIN Jakarta, syarat mahasiswa yang bisa mendaftar KIP kuliah itu adalah yang pertama, mereka yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik itu jalur SNBP, SPAN PTKIN, Mandiri, SNBT, ataupun yang lainnya. Nah, kalian wajib melakukan yang namanya pendaftaran ulang. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa tersebut memiliki salah satu kartu program bantuan nasional, baik itu KIP, atau KJP, atau KKS, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jakarta Pintar, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau PKH, Program Keluarga Harapan. Nah,
misalnya nih timbul pertanyaan dari teman-teman, Kak, aku nggak punya kartu KIP, Kak, aku nggak punya kartu KJP, tapi aku memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, di sini ada kelonggaran bagi teman-teman. Di sini misalnya nih, bagi mahasiswa yang tidak tergolong dalam kategori B, maksud kategori B ini adalah yang ini, yang KIP, KJP, dan KKS, tetap bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah, dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan gaji orang tua maksimal sebesar 4 juta per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000 per bulan. Nah, dibuktikan dengan mengisi J-form, surat keterangan yang ditandatangani dan disahkan oleh pemerintah setempat dan memiliki UKT 1, 2, dan 3. Nah, jadi tadi ada kelonggaran ya bagi teman-teman yang misalnya nggak punya nih kartu KIP, nggak punya kartu KJP, tapi tetap memiliki keterbatasan ekonomi, tetap bisa mendaftar yang namanya KIP kuliah. Nah, lanjut yang kategori keempat adalah mahasiswa yang terdampak COVID-19 dikarenakan status orang tua atau wali, baik itu dia orang tuanya meninggal atau mengalami putusan hubungan kerja atau PHK. Misal, karena waktu itu ada COVID-19, orang tua kalian misalnya meninggal, atau orang tua kalian di PHK, nah itu tetap bisa daftar yang namanya KIP kuliah. Tapi ada buktinya, apakah buktinya dalam bentuk surat PHK-nya, atau surat dari keterangan meninggal. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan akibat kecelakaan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan sekolah asal. Misal, teman-teman punya keterbatasan difabel, cacat bawaan, tapi tetap mau kuliah, tetap bisa kuliah, dan keterbatasan ekonomi tetap bisa yang namanya mendaftar KIP kuliah. Kemudian lanjut, Kak, berapa Kak total dana yang kita terima ketika kita menjadi salah satu mahasiswa KIP kuliah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya, apakah cukup untuk kalian yang misalnya nanti lolos di KIP kuliah? Nah, di sini total dana yang diterima mahasiswa baru yang lolos seleksi KIP kuliah di UIN, IAIN, dan STAIN sebesar 6.600.000. Nah, dana tersebut akan dipotong setiap semesternya untuk uang kuliah dan selebihnya akan digunakan untuk uang saku mahasiswa. Misal kalian lolos di jalur UMPTKIN di UIN Bandung. Nah, di UIN Bandung bisa kalian dapat UKT 2,2. Nah, 6,6 juta dikurang 2,2 juta. Nah, itu 2,2 juta dibayarkan untuk uang kuliah kalian. Nah, lebihnya akan masuk ke rekening kalian masing-masing, akan dipublikasikan oleh pihak kampus ke rekening masing-masing dan itu digunakan untuk uang saku teman-teman, baik itu biaya hidup, biaya kosan, biaya makan, beli buku, dan lain halnya. Dan nanti akan ada laporannya, laporan digunakan untuk apa uang tersebut, harus jelas gitu. Nanti di akhir semester pasti diminta laporan uang KIP kuliahnya, dibeli apa, dibeli buku kah, atau buat bayar kos atau lain halnya. Kemudian yang terakhir, Kak, di mana sih info KIP kuliah UIN, IAIN, STAIN? Karena kebanyakan infonya yang di Kementerian Kemendikbud, Kementerian Pendidikan gitu ya. Banyak banget yang komen seperti ini. Nah, untuk info seputar KIP kuliah UIN, teman-teman harus sering lihat di web masing-masing UIN. Contoh di UIN Jakarta. Teman-teman misalnya mau daftar KIP kuliah UIN Jakarta, teman-teman bisa lihat di link https://spmb.uinjakarta.ac.id SPMB F2 Public Login Beasiswa ZUL. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Misal kalau UIN Bandung gimana Kak? Silakan kunjungi webnya, pasti akan ada beasiswa KIP kuliah atau teman-teman bisa lihat di media sosial masing-masing UIN. Nah, sekian informasi seputar KIP kuliah. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan DM Instagram Ambis PTKIN atau teman-teman bisa langsung komen di video ini atau bisa hubungi aku di WA. Sekian dari aku. Kalau misalnya ada salah informasi mohon dimaafkan dan diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.